Orang pemuda yang tampan mendekatinya, dan Sri Dewi teringat bahwa tidak ada lagi manusia selain anaknya dan anak-anak dari istri Jilah yang lain. Singkat cerita, dari pertemuan itu, Sri Dewi mengajak Sangkara ke dalam goa tempat tinggalnya. Perjalanan jiwa Jilah. Oh ya, setelah kepindahan Sri Dewi dari pondoknya, di perjalanan dia bertemu seekor kuda. Hari-hari Sri Dewi hanya berteman dengan seekor kuda jantan. Dan dari kebersamaan mereka, nafsu yang tertanam dalam diri Sri Dewi, sehingga terjadilah sebuah hubungan yang tidak layak. Dari hubungan itu, Sri Dewi melahirkan anak laki-laki berupa seekor kuda. Dari kepala sampai ke pinggangnya berwujud manusia, tapi dari pinggang ke bawah berwujud kuda. Tetapi setelah besar anaknya yang berupa kuda tersebut, jarang pulang ke rumah. Dia dan ayahnya pergi sudah hampir 3 tahun tidak pernah kembali lagi. Dan hari-hari semenjak kedatangan Sangkara, Sri Dewi tidak merasa sendiri lagi. Mereka sering menangkap ikan yang cukup besar di sungai. Memang, di waktu dahulu makanan seperti ikan, daging, dan buah-buahan sangatlah melimpah. Tak terasa sudah setahun Sangkara tinggal bersama ibunya. Tapi dari semenjak kejadian di waktu pertama kali Sangkara berhubungan badan dengan anak Jilah, bayangan nafsu itu selalu masuk ke dalam mimpi-mimpinya. Tak disadari Sangkara menyukai perempuan. Yang dia tidak ketahui adalah ibu kandungnya sendiri. Sri Dewi tidak memberitahukan kepada Sangkara kalau dia adalah ibunya. Sri Dewi takut Sangkara benci dan pergi lagi darinya karena perbuatannya di waktu dulu. Sangkara hari-harinya memanggil Sri Dewi dengan panggilan Sri. Di waktu santai, Sangkara mengajak Sri duduk di batang pohon yang roboh di depan goa. Sri, kemarilah duduk di sini. Ada sesuatu yang ingin aku katakan, ucap Sangkara kepada Sri Dewi. Sri Dewi mendekat seraya berkata, apa yang kamu ingin sampaikan? Sri, hari-hari kebersamaan kita, aku merasa suka sama Sri. Maukah kamu menjadi pasanganku? Mendengar perkataan itu, hati Sri Dewi seperti tersambar petir karena dia tahu Sangkara adalah anaknya. Sri Dewi berkata, maaf, aku tidak ingin ada hubungan yang seperti engkau inginkan. Hubungan kita ini, anggap saja ibu dan anak. Mendengar kata penolakan dari Sri Dewi, hati Sangkara tidak senang dan berkata, Sri, apapun yang kau katakan, aku tetap ingin menjadikanmu istri. Sri Dewi teringat dengan perkataan Jilah, bahwa anaknya yang dibuat dengan berhubungan badan, kelak bisa menyusahkan dirinya. Sri Dewi tertegun beberapa saat, sambil berpikir mencari cara untuk menolak keinginan dari anaknya. Tetapi dia tahu juga anaknya tidak akan berhenti dengan keinginannya. Kemudian Sri Dewi berkata, baiklah, tapi aku minta waktu selama 1 bulan. Dan aku juga minta syarat darimu. Sangkara menjawab, baiklah, dan katakan apa syarat darimu itu. Sri Dewi berkata, pertama, kamu harus mengumpulkan rumput ilalang yang sudah mengering. Lalu engkau tumpuk rumput itu ke atas bukit sana. Sambil Sri Dewi menunjuk ke atas bukit yang tak jauh dari pondoknya. Dan Sri Dewi meneruskan perkataannya, dan 1 syarat lagi, engkau harus membendung sungai yang berada di depan goa kita ini. Dan waktunya saat matahari tenggelam sampai ayam berkokok. Seandainya ayam sudah berkokok, tapi engkau belum bisa menyelesaikan bendungan itu, maka engkau harus membatalkan keinginanmu dan cuma menganggap aku sebagai ibu bagimu. Bagaimana dengan syaratku? Apakah engkau bisa menyanggupinya? Sangkara menjawab, baiklah, aku terima syaratmu itu. Dihitung mulai besok aku akan mengumpulkan rumput untuk syarat pertamamu.